Dan saya Isra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lebak dari SDN 3 Arya. Sekarang saya akan melakukan praktek observasi coaching supervisi akademik bersama dua rekan saya. Dia yang pertama adalah Bapak Chandra bertindak sebagai coach, dan yang kedua adalah Bapak Sukroni, dia bertindak sebagai coaching, dan saya sendiri adalah sebagai observer. Pada kali ini masalah yang akan dibahas adalah permasalahan guru di sekolah dalam penyampaian materi hanya menggunakan konvensional saja, atau materi hanya ceramah lagi. Demikianlah perkenalan saya. Selamat menyaksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Chandra kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Nah, jadi begini, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bapak ya, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan saya akan mendiskusikan rubrik kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya, Pak ya. Baik, Pak. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya, Pak ya. Baik, Pak. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin pertanyaan yang pertama ya, Pak, yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya, Pak. Kira-kira nih, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coach kali ini, Pak? Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan untuk saya menjawab, Pak. Yang pertama yang ingin saya kembangkan pada coaching ini adalah yang pertama itu present, kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik sekali, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, Pak ya. Baik, Pak. Kira-kira nih, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Pak? Baik. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Gitu, Pak. Pertanyaan yang ketiga ya, Pak ya. Nah, kira-kira nih indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Ya. Saya ingin coach saya ini, Pak, menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik sekali, Pak. Demikian dulu ya, Pak ya, pra observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap Bapak Ukon. Semoga berjalan dengan lancar, Pak ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kokon, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah saya juga baik, Kokon, sehat ya. Baik, Kokon, dengar-dengar Kokon ingin bercerita ya. Kira-kira apa nih yang akan disampaikan oleh Pak Ukon hari ini? Ya, baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesediaannya. Begini Pak, saya punya salah satu masalah yang ingin saya selesaikan atau saya pecahkan. Gini, di sekolah saya itu mayoritas guru-gurunya masih menggunakan metode konvensional ketika proses pembelajaran berlangsung, masih menggunakan metode ceramah sebagai metode utamanya. Nah, saya ingin merubah kondisi ini menjadi, atau bagaimana sih caranya guru-guru ini bisa menggunakan metode yang lebih bervariatif. Oke, kalau saya garis bawah ini, jadi permasalahan Kokon ini adalah rekan-rekan guru yang mengajar masih menggunakan konvensional ya, masih ceramah Ya. dan belum juga menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Seperti itu kan ya? Ya betul Pak, di sekolah saya mayoritas gurunya masih menggunakan metode sama. Baik, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Pak Ukon capai? Dari percakapan ini saya ingin adanya perubahan, khususnya dari segi metode mengajar guru-guru yang ada di sini Pak, yang tadinya hanya menggunakan metode ceramah atau konvensional, bisa menggunakan metode yang lebih bervariasi gitu Pak. Baik, Pokon. Jadi Pokon ini mengharapkan
ingin adanya perubahan ya Pak Ukon ya. Iya. Kemudian kira-kira perubahan apa ini yang ingin Pak Ukon capai atau yang ingin Pak Ukon lihat? Harapkan dari situasi yang sedang saat ini saya alami, saya berharap adanya perubahan lah, setidaknya dalam hal penyampaian metode atau metode, media atau model pembelajaran yang digunakan oleh dewan guru yang ada di sini. Setidaknya meskipun memang tidak terlalu banyak penggunaan metode yang mereka gunakan, minimal ada satu atau dua ketika proses pembelajaran yang mereka gunakan itu menggunakan metode pembelajaran aktif, tidak hanya menggunakan metode ceramah gitu Pak. Baik, jadi yang Pak Ukon sampaikan ini tadi pembelajaran yang bervariasi, metode model media yang bervariasi, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Pak Ukon ya. Ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira nih di sekolah Pak Ukon berapa ada level berapa saat ini? Kalau melihat dari kondisi yang saat ini terjadi di sekolah saya, mungkin kalau kita ukur dengan menggunakan skala atau level, mungkin baru di level 5 Pak. Kenapa di level 5? Karena memang kondisi guru di sekolah saya itu mayoritas tadi sudah saya katakan di awal masih menggunakan metode konvensional pembelajaran. Di level 5 ya Pak Ukon ya? Iya Pak. Nah, melihat kondisi saat ini, kira-kira berapa yang ingin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran agar lebih bervariasi lagi? Oke, sebenarnya saya ingin mencapai level yang paling sempurna di level 10, tapi melihat kondisi yang ada di sekolah saya saat ini, sepertinya dari level 5 ke level 7 itu sudah cukup Pak. Baik, dari level 5 ke level Iya. 7 ya. Kira-kira nih, usaha apa yang akan Pak Ukon lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya rencana itu masih saya pikirkan begitu Pak. Tapi tindakan atau rencana yang bisa saya perbuat mungkin semacam kegiatan mentoring atau mungkin pendampingan individu terhadap guru-guru yang ada di sini tentang bagaimana cara penggunaan strategi, model atau media pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin dengan menggunakan strategi diseminasi mungkin. Baik, Pak Ukon akan menggunakan metode mentoring ya atau pendampingan gitu ya, Pak Ukon. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Ukon terapkan di sekolah dan rekan Pak Ukon nyaman dengan penyampaian Pak Ukon tersebut? Mungkin yang pernah saya lakukan itu dengan metode mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya akan coba konsultasikan dulu terlebih dahulu dengan kepala sekolah Pak untuk membuat semacam pelatihan atau workshop, yang mana pelatihan atau workshop ini bertujuan untuk tadi adanya peningkatan atau meningkatkan kemampuan mengajar dewan guru terutama dalam hal metode, media atau model pembelajaran yang akan digunakan secara bervariatif. Baik, Pak Ukon. Jadi Pak Ukon ini merencanakan mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop. Dari ketiga ini yang tadi ya, kira-kira lebih nyaman dan atau lebih cepat terrealisasikan itu yang mana? Oke, sepertinya mentoring begitu Pak. Kenapa mentoring? Karena memang mungkin lebih simpel dibandingkan dengan strategi yang lain seperti seperti workshop atau pelatihan. Karena kenapa workshop pelatihan itu kan perlu dana yang tidak lumayan sedikit ya, waktunya juga lumayan lama gitu kan. Selain itu juga narasumbernya juga kita pasti akan kesulitan mencarinya gitu Pak. Baik, luar biasa Pak Ukon. Jadi mentoring ya. Kira-kira kegiatan mentoring ini memerlukan bantuan siapa atau seperti apa Pak Ukon? Oke, baik, tentunya dalam merealisasikan rencana aksi yang akan saya lakukan ini tidak bisa saya lakukan sendiri begitu ya. Perlu adanya kolaborasi dari semua pihak, termasuk dari sekolah, terus warga sekolah yang lain seperti dewan guru dan tata usaha juga akan insya Allah akan saya libatkan begitu ya dalam rencana aksi ini, karena memang semua ini pasti impactnya ke sekolah juga begitu. Makanya semua warga sekolah insya Allah akan saya libatkan. Baik, berarti Pak Ukon ini akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan kerja, atau bahkan mungkin dengan TU Pak Ukon ya. Iya. Nah,
Kira-kira nih Pak Okan, kapan akan terrealisasi mentoring ini? Oke, insya Allah secepatnya Pak. Mungkin mulai minggu depan saya sudah bisa melakukan atau merealisasikan kegiatan pelaksanaan aksi saya ini, karena memang sekarang kan kebetulan di tahun ajaran baru ya. Betul. Tapi sebelum saya melakukan pelaksanaan aksi ini ya tentunya kan saya punya pimpinan di sekolah. Kepala sekolah saya akan minta izin dulu terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Setelah itu baru meminta kesepakatan dari rekan kerja saya tentang perihal waktu ini. Baik Pak Okan, luar biasa sekali ya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Pak Okan dapatkan? Oke, dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar adanya perubahan di sekolah saya, terutama dari segi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh Dewan Guru begitu Pak. Oke, yang mungkin memang memiliki terutama tentunya dengan bantuan dari guru-guru yang sudah ahli dalam bidang IT atau teknologi. Alhamdulillah ya Pak Okan, sudah ada gambaran untuk mencari bagaimana mendapatkan pembelajaran yang bervariatif. Saya tunggu ya kabar kegiatan mentoringnya Pak Okan. Sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan cerita Pak Okan. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya Pak Okan. Semoga rencana-rencana yang akan Pak Okan lakukan berjalan lancar dan bisa lebih baik lagi. Ya, Pak, amin ya Rabbal alamin. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Chandra yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah atau sharing lah dengan saya gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan dengan rencana aksi yang akan saya lakukan, saya bisa memberikan perubahan terhadap kondisi sekolah saya, terutama cara mengajar Dewan Guru di sekolah saya gitu, Pak. Ya, Pak Okan, terima kasih juga nih sudah mau ngobrol dengan saya ya. Semoga di lain hari kita bisa ngobrol lagi Pak Okan ya. Mungkin segitu dulu Pak Okan, kita sambung di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra ya sudah melakukan coaching ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak sudah. Oke, sebelum penutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Pak ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Baik Pak, terima kasih. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching Pak Okan untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Pak. Oke, baik sekali Pak Chandra. Menurut saya sebagai observer Pak ya, tadi proses coaching sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Okan sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi ya Pak ya. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coachingnya Pak ya. Betul, Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup. Kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan Pak? Oke. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya ya, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, iya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching ya Pak, lebih baik lagi ya Pak. Demikianlah observasi hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.